Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian Islam Ustadz Mustafa yang berjudul Dosa Besar Bagi Yang Melaknat Orang Tua. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in hum min ahli syidki wal wafa. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di hadapan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akbaril kabairi ayyal'ana ar-rajulu walidayhi." Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Qala yasubbu ar-rajulu aba rajulin fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Rawahu Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akbaril kabairi ayyal'ana ar-rajulu walidayhi." Sesungguhnya di antara dosa yang besar adalah ketika seseorang laki-laki melaknat kepada kedua orang tuanya. Mendengar sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pun heran. Kemudian bertanya, "Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi?" Qala yasubbu ar-rajulu aba rajulin wa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin seseorang itu melaknat kepada kedua orang tuanya? Kemudian Rasulullah menjawab, yasubbu rajulu aba rajulin wa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Ketahuilah para sahabat, ketika seseorang itu melaknat kepada orang tua dari temannya, ketika ada seorang laki-laki yang melaknat pada orang tua dari temannya, kemudian temannya itu membalas melaknat kepada orang laki-laki tersebut, maka ketahuilah itu sama halnya orang tersebut melaknat kepada kedua orang tuanya. Ketika seseorang itu melaknat kepada ibunya dari temannya, kemudian temannya itu membalas melaknat kepada ibunya, maka itu sama halnya dia melaknat kepada ibunya. Dalam pengertian Bapak Ibu rahimakumullah, jika ada seseorang menghina, melaknat, mencaci, mengatakan sesuatu yang jelek atau mendoakan yang jelek kepada orang tua dari orang lain, kemudian orang lain itu membalasnya, maka ketahuilah orang tersebut sama halnya melaknat kepada kedua orang tuanya. Satu contoh, Zaid melaknat pada orang tua Ahmad. Kemudian Ahmad membalas melaknat kepada orang tuanya Zaid, maka ketahuilah kedua orang ini sama-sama melaknat kepada kedua orang tuanya masing-masing. Bapak Ibu rahimakumullah, menghormati kepada kedua orang tua itu adalah satu kewajiban. Menghormati, menjunjung dan juga memuliakan kepada kedua orang tua itu adalah satu kewajiban. Tidak disyaratkan orang tua itu harus alim,
Tidak disyaratkan orang tua itu harus pinter, dan juga tidak disyaratkan orang tua itu harus hebat. Akan tetapi wajib memuliakan kepada orang tua itu adalah kewajiban kita. Oleh karena itu, orang tua, biarpun beliaunya itu miskin, jelek, dan tidak mempunyai apapun, bahkan tidak Islam sekalipun, maka wajib bagi kita untuk menghormati kepada kedua orang tua kita, walaupun beliaunya bukan muslim, apalagi beliaunya muslim. Jangankan dengan orang tua kita sendiri, kepada orang tua yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada kita untuk berbaik. Ketahuilah, kewajiban menghormati kepada kedua orang tua itu adalah kewajiban kita. Tidak disyaratkan bagi orang tua yang kita hormati itu harus pinter, harus alim, harus orang yang baik. Kata dia itu orang Nasrani, itu wajib bagi kita untuk menghormatinya. Bapak Ibu rahimakumullah, sesuatu yang besar pahalanya, maka akan seiring pula dengan dosa yang besar jika itu kita langgar. Menghormati kepada kedua orang tua ini adalah pahala yang besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu cerita, di dalam satu kisah, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yasta'dzinuhu fil jihad. Seseorang tersebut minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berperang. Kemudian karena Rasulullah faham, karena Rasulullah tahu akan keadaan seseorang tersebut, orang tersebut ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahayyun walidak? Qala na'am. Apakah kau masih mempunyai kedua orang tua yang masih hidup? Kemudian seseorang itu pun menjawab, qala na'am, fa fihima fajahid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika kau masih mempunyai kedua orang tua, jika kau masih mempunyai kedua orang tua, maka dengan berbakti kepada kedua orang tuamu itu sama halnya kau berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa menghormati kepada kedua orang tua itu adalah kewajiban kita. Menghormati kepada kedua orang tua adalah satu kewajiban yang harus kita lakukan, dan tidak disyaratkan bagi orang tua yang kita hormati itu harus pinter, harus alim, bahkan orang yang pandai di dalam ilmu agama. Hatta tarikus shalah, walaupun beliaunya itu termasuk orang yang meninggalkan perintah Allah, tetap kewajiban kita sebagai anak adalah menghormati kepada kedua orang tua kita. Bapak Ibu rahimakumullah, bukankah sudah jelas dalam satu kisah tertulis dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang menyakiti hati orang tuanya. Suatu ketika seorang sahabat bernama sahabat Alqamah, beliaunya dikenal sebagai seorang laki-laki yang rajin beribadah, taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tekun di dalam beribadah, dan rajin di dalam melakukan sedekah atau amal-amal yang lain. Akan tetapi karena suatu ketika beliaunya pernah menyakiti hati ibunya, pernah menyakiti hati orang tuanya, oleh Allah Subhanahu wa taala beliaunya sahabat Alqamah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat sakaratul maut datang menjemputnya, beliaunya
sulit mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para sahabat sama heran, orang yang dikenal dengan tekunnya ibadah, orang yang dikenalnya selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu rajin di dalam beribadah, ini sulit mengatakan kalimat tauhid menjelang ajal menjemputnya. Sehingga pada saat itu para sahabat berkumpul, kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mencari apa sebab fulan atau sebab Alqamah ini sulit menghadapi sakaratul maut. Bapak Ibu rahimakumullah, di akhir kisah, akhirnya para sahabat ini memintakan maaf. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memintakan maaf kepada orang tua dari sahabat Alqamah. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya sakaratul maut yang dihadapi oleh sahabat Alqamah. Bapak Ibu rahimakumullah, ingat sekali lagi, dalam diri orang tua kita di sana ada doa-doa yang mustajabah. Bukankah ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi sukti walidain. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua kita, dan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang selamat, lebih-lebih ketika sakaratul maut menghampiri kita. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi kepada Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, bila ada hal yang perlu ditanyakan di dalam kajian-kajian kami atau seputar hukum-hukum atau hal yang lain, bisa ditanyakan melalui kolom komentar, dan insya Allah dalam kajian-kajian berikutnya di channel ini akan kita berikan jawaban. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.